Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami tubuh yang sehat. Kami boleh menjalani hidup kami hari ini. Dan sebelum kami beraktivitas, kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami mampu mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan diambil dari Efesus 4 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, keluarga yang kuat mendorong pertumbuhan dengan menciptakan suasana pembelajaran seumur hidup. Mereka saling membantu untuk berkembang. Mereka mendorong menemukan karunia dan kemampuan rohani setiap orang. Mereka memungkinkan satu sama lain untuk mempelajari hal-hal baru dan mengembangkan minat baru. Bapak Ibu, tetapi kita tidak selalu membutuhkan keluarga biologis atau keluarga angkat untuk membantu kita bertumbuh. Keluarga gereja bisa dan seharusnya menjadi kekuatan untuk bertumbuh dalam hidup kita. Alkitab menjelaskan seperti ini. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang tidak akan pernah kita pelajari jika kita tidak mempelajarinya dalam hubungan dengan orang lain. Kita tidak bisa mempelajarinya di sekolah atau di tempat kerja. Kita hanya bisa mempelajarinya dengan orang lain. Kita membutuhkan komunitas. Faktanya Bapak Ibu, sebagian besar masalah kita sebagai orang dewasa berasal dari kenyataan bahwa kita tidak mempelajari hal-hal tertentu dengan benar sebagai anak. Berikut ini kita belajar 5 hal yang dapat kita pelajari dalam keluarga. Dalam keluarga biologis kita ataupun yang lainnya. Yang pertama, kita belajar apa yang harus kita lakukan dengan perasaan. Dalam keluarga yang sehat kita belajar bagaimana mengidentifikasi, mengakui dan mengekspresikan perasaan kita. Keluarga yang kuat membiarkan semua orang jujur dan membiarkan anak-anak mengekspresikan emosi. Yang kedua, kita belajar bagaimana menangani konflik. Anak-anak perlu melihat orang tua mengatasi masalah di hadapan mereka dan menangani perselisihan dengan cara yang sehat. Dan yang ketiga, kita belajar bagaimana menangani kehilangan. Kita tak ingin anak kita selalu menang. Jika mereka selalu menang, mereka akan merasa sangat terpukul ketika mereka menghadapi kehilangan. Mereka perlu belajar bahwa kegagalan tidak akan menghancurkan mereka, bahwa kerugian bukanlah akhir dari kehidupan. Yang keempat, kita belajar nilai-nilai mana yang paling penting. Penting untuk mengajari anak-anak kita tiga godaan dasar dalam hidup agar mereka tidak terpengaruh oleh nilai-nilai dunia yang berkaitan dengan perasaan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita peroleh dalam hidup, dengan kata lain seks, gaji, dan status. Dan yang terakhir, kita belajar kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan baik menentukan karakter kita. Keluarga hendaknya saling membantu bertumbuh sehingga karakter setiap orang menjadi sama seperti Kristus. Bapak Ibu, jika kita ingin kerohanian kita bertumbuh dan membantu orang lain dalam keluarga Allah untuk bertumbuh, maka kita bisa memulai dengan doa ini. Bapa, aku tahu Engkau memberiku keluargamu, gereja, karena suatu alasan. Aku tidak dimaksudkan untuk menjalani hidup sendirian. Engkau ingin aku menjadi semakin seperti Yesus. Dan tempat terbaik untuk belajar bagaimana melakukannya adalah dalam komunitas keluarga gerejaku. Tolong tunjukkan kepadaku kesempatan yang telah Engkau berikan kepadaku untuk melakukan itu.
dan berikan aku hikmat kasih karunia saat aku membantu membangun komunitas di gerejaku, di rumahku, yang membantu orang-orang bertumbuh di dalam 5 hal tadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mulailah melakukan perubahan hari ini agar keluarga kita menjadi tempat yang aman bagi semua orang untuk belajar dan bertumbuh. Amin. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami bukan hanya keluarga biologis, tetapi keluarga di dalam Tuhan, di dalam komunitas gereja, di mana Tuhan Engkau memberikan pada kami tempat untuk bertumbuh. Ajarkan kami Tuhan untuk saling terikat satu dengan yang lain, tidak lepas dari komunitas kami, agar kami boleh mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.